Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Regina. Saya rasa cuma ada Regina di sini. Oke, hari ini kita berjumpa dengan Kak Dinar dan kita akan bahas pelajaran bahasa Inggris. Jadi di TPS itu ada beberapa di TPS UTBK itu ada beberapa pelajaran yang salah satunya itu adalah pelajaran bahasa Inggris, gitu ya. Oke, untuk materi dari pelajaran bahasa Inggris, saya coba untuk Oke, Regina atau Rima bisa kasih tahu kalau misalnya udah nampak di share screen-nya. Gimana? Oke, Kak Dina lanjut ya. Jadi dalam bahasa Inggris dalam TPS itu dia itu semuanya itu ada berupa reading comprehension. Kalau misalnya kita lihat di UTBK 2021 dulu, dia itu termasuk di dalam pelajaran di pemahaman membaca dan menulis gitu dia. Tapi sekarang untuk 2022 dia ada tempat khusus untuk khusus pelajaran bahasa Inggrisnya gitu dia. Kalau misalnya belum berubah kebijakannya itu ada sekitaran 13 soal, tapi ada juga kalau misalnya masih menetap dengan peraturan tahun lalu itu berarti ada 8 soal untuk TPS bahasa Inggris gitu. Ya, nah materi di dalam TPS bahasa Inggris itu sendiri ada yang namanya itu Mind Idea, topik and title. Jadi keseluruhannya itu ada reading comprehension ya. Reading comprehension. Reading comprehension itu sendiri apa? Reading comprehension itu dia berarti soal yang membutuhkan untuk pemahaman. Karena comprehension berarti karena ada kata didiknya berarti keseluruhan soalnya itu berupa teks gitu dia. Dan teksnya itu bisa kita lihat yang lumayan panjang gitu dia, tapi tenang aja kalau misalnya kita mudah pahami teksnya itu nggak akan mudah. Nah, jadi untuk materi sendiri kalau misalnya di reading comprehension khusus bahasa Inggris dia biasanya itu ada muncul soal bentuknya mind idea, topic and title. Mind idea, topic and title itu bisa jadi pertanyaannya ada mind idea aja, ada yang cuma ditanya topik aja, title aja, gitu dia. Itu paham ya kalau misalnya mind idea, topik, and title itu dia adalah berarti yang ditanya itu gagasan utamanya, gitu dia. Yang kedua ada aim dengan purpose, ada conclusion, ada state ya, and unstated detail question, ada vocabulary, dan juga ada reference, gitu dia. Oke, yang pertama mind idea dulu. Mind idea itu kan ditanya tadi kayak Kak Dina bilang, berarti itu gagasan utama. Yang ditanya itu topiknya. Title itu berarti yang ditanya itu judul dari teks tersebut apa. Jadi kita harus baca teks dan menentukan judulnya apa. Atau kalau misalnya ditanya itu topik apa, berarti kita harus tentukan topiknya apa gitu. Dan biasanya itu optionnya itu kita harus cari yang paling umum gitu ya. Yang paling umum dan menjelaskan keseluruhan teks gitu. Contoh-contoh pertanyaannya gimana? Yang seperti Kak Dina share ini, kayak yang what is the main idea of the passage, what is the author main idea of on paragraph 2. Jadi dia ada soal yang cuma ditanya main idea only di second paragraph atau paragraph 2 aja, paragraf kedua aja, atau di third paragraph, di paragraf ketiga aja gitu dia. Terus ada bentuk pertanyaan the text tell us about, berarti teks tersebut menceritakan kita tentang itu, biasa bentuk pertanyaannya topik, berarti ditanya topiknya apa gitu ya. Atau ada yang langsung what is the topic atau what is the title of the text gitu dia. Ada juga yang bentuknya tersirat seperti yang what is the text discuss about. Nah, berarti itu sama juga pertanyaannya itu sama dengan my idea juga. Berarti yang ditanyakan adalah my idea. Berarti kita cari, kalau misalnya kita cari my idea itu gimana? Baca 2 kalimat di awal paragraf gitu ya. Baca 2 kalimat di awal paragraf. Oh, nanti ada sekitaran 5 paragraf, itu gimana? Berarti kita harus tentukan gagasan utama paragraf pertama, gagasan utama paragraf kedua, dan
gagasan utama paragraf ketiga. Lalu kita simpulkan. Kira-kira apa yang paling banyak diceritakan di teks gitu. Oke, selanjutnya itu ada aim dengan purpose. Apa dengan aim dengan purpose itu? Itu tujuan. Aim dengan atau purpose itu artinya tujuan. Jadi ada pertanyaan yang ditanya tujuan dari teks itu apa. Yang biasanya itu opsi jawabannya itu ada to describe, to describe bla bla bla, to explain, to pursue dan lain-lain gitu kan. Kebiasaan kalau misalnya bentuk pertanyaannya purpose pasti opsi jawabannya ada to dan lain-lain gitu. Nah, and the next ada pertanyaan yang bentuk conclusion. Dari kata conclusion itu apa sendiri? Conclusion itu kan artinya dia kesimpulan. Berarti bisa kita tahu itu dia intisari gitu dia. Nah, jadi kalau misalnya conclusion itu kita harus perhatikan dulu soalnya apa. Soalnya, bentuk soalnya. Kalau misalnya soal bentuk soalnya, it can be conclude, it can be inferred, atau we can conclude from the text. Nah, itu berarti kalau misalnya kita mau lihat itu, jawabannya biasanya caranya itu kita harus tentukan clue kata di option jawaban, cari sesuaikan dengan di teks, gitu dia. Kalau misalnya nggak sesuai, berarti bukan itu jawabannya. Kalau misalnya bentuk pertanyaannya, it can be conclude, it can be inferred. Itu dia. Nah, tapi kalau misalnya bentuk pertanyaannya, what is the conclusion of the text? Kebiasaan di teks walaupun panjang, dia pasti ada berupa kesimpulannya. Ada kata so, ada kata therefore, ada kata furthermore. Itu artinya dia kesimpulan. Berarti kalau misalnya ada kata itu, kita bisa tarik, oh berarti ini bagian kesimpulannya. Silahkan baca yang di bagian kesimpulan itu, pahami, lalu lihat di option jawaban. Option jawabannya kan itu ABC, kan multiple choice. Jadi lebih mudah kita untuk memilih. Sesuaikan terus antara teks dengan option jawaban. Gitu dia. Nah, jadi yang pertanyaan main idea and purpose dengan conclusion itu dia berupa general idea adik-adik semua. Kalau misalnya berupa general idea berarti kita butuh apa yang kita bilang pemahaman. Jadi kita harus butuh baca gitu dia. Dan M dengan purpose conclusion dia sangat berkaitan dengan main idea gitu dia. Kalau misalnya kita mau jawab M atau purpose, dapatin dulu main idenya supaya lebih mudah gitu dia. Conclusion gitu juga, dapatin dulu main idenya supaya kita lebih mudah untuk jawab gitu dia. Oke. Selanjutnya itu ada bentuk pertanyaannya state dengan unstate detailed question. State dengan unstate detailed question itu apa sebenarnya? Itu jenis pertanyaan yang menanyakan informasi spesifik dari teks gitu dia. Ada yang biasanya soalnya itu ada yang ditanya tahun, ada yang ditanya waktu kejadian gitu, atau siapa tokohnya. Itu bentuk state dengan unstated detailed question gitu dia. Apa beda keduanya? Ada kalau misalnya dia pertanyaan stated detailed question, berarti yang ditanya itu sesuai dengan di teks. Kalau misalnya unstated, berarti dia nggak sesuai dengan di teks. Yang unstated itu contohnya gimana? Ada biasanya kata except, ada kata not mention, ada kata yang not true, itu biasanya ya. Itu bentuk pertanyaannya unstated. Ini beberapa contoh web. Nah, yang satu, it is stated in the base stage. Ya, ini berarti kan bentuk pertanyaannya itu berarti kan bentuk pertanyaannya itu stated gitu kan sesuai dengan di teks. Tapi kalau misalnya yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, which following statement is incorrect. Ada kata incorrect, berarti kan negatif. Nah, berarti itu unstated gitu dia. Ya, nggak sesuai dengan di teks. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada juga bentuk pertanyaan vocabularies. Apa itu bentuk pertanyaan vocabularies? Apa vocabularies yang ditanya sama kita atau apa gitu kan? Nah, kalau misalnya bentuk pertanyaan vocabularies, keseringan yang ditanya itu sinonim dari kata A atau antonim dari kata A. Gitu dia. Contoh pertanyaannya, yang the underlying word has synonym. Nah, jadi nanti ada satu kata yang di underline, ada satu kata yang di bawah di garis bawahi, lalu ditanya sinonim kita gitu dia. Atau ada juga opposite meaning. Kalau misalnya ditanya itu opposite meaning, berarti itu nih yang ditanya itu antonimnya.
gitu. Dan yang terakhir ada reference. Nah, reference ini keseringan soal yang paling multi reference ini dia berupa pronoun gitu dia. Tahu ya semua pronoun apa? Yang I, you, we, they, she, he, it, yang ada me, you, they, we, us gitu kan. Nah, itu dia semua pronoun. Jadi kata pronoun itu merujuk kepada kata apa. Itu dia soal reference. Misalnya nih, dia lagi cerita tentang apa satu bangunan gitu kan. Nah, bangunan kan dia bentuknya noun. Nah, ini berarti kan pronounnya tuh it gitu kan. Bentuk thing berarti pronounnya it. Pastinya dia tanya it the word it refer to, berarti word it refer, kita lihat yang kata sebelumnya dia lagi diceritakan tentang apa. Oh, misalnya dia lagi ceritakan tentang Candi Borobudur, berarti kata it itu refernya ke Candi Borobudur gitu. Oke, sebelum kita pembahasan soal, ada yang mau bertanya? Oke. Ada pertanyaan dari mungkin dari Regina, dari Rima, dari Agus Triana. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan untuk pembahasan soal gitu. Atau ada yang harus Kak Dina ulang dari penjelasan sebelumnya? Kalau misalnya nggak ada, oke, langsung kita lanjut ke pembahasan soalnya. Oke. Karena kalau misalnya kita mau jawab pertanyaan bahasa Inggris, ada dua cara sebenarnya. Ada dua cara yang biasa orang lakukan. Yang biasa orang lakukan ya untuk jawab pertanyaan bahasa Inggris. Ada yang orang baca teks dulu yang panjang, lalu jawab, lalu baca pertanyaannya. Terus ada juga yang baca pertanyaannya dulu, baru cari di teks gitu dia. Keduanya itu nggak salah sebenarnya. Kalau misalnya kita baca teks dulu yang panjang, berarti memori kita, berarti kita kuat hafalannya, gitu kan? Berarti kita bisa ingat, oh yang ini tadi letaknya yang sini, kita bisa menyimpulkan dengan mudah, gitu pertanyaannya apa. Oke. Kalau misalnya kita baca soal dulu, baru kita baca cari pertanyaannya, itu berarti kan metode scanning. Berarti kan kita lihat katanya apa, pertanyaannya aja apa, gitu kan. Nah, kebiasaan kalau misalnya yang newbie, misalnya yang baru biasa atau yang mau kepepet waktu mau ikut tes gitu kan, baca soal dulu, karena kalau kita baca teks dulu, itu bakal apa ya, menghabiskan banyak waktu gitu kan, karena kita baca teksnya kan nggak sedikit, panjang, ada yang dia berupa 5 paragraf tapi isinya itu lumayan panjang gitu dia. Jadi kalau misalnya Kak Dina sendiri menyarankan untuk baca soal dulu, pahami dulu soalnya apa, baru kita baca teks. Oke, kita lihat nomor 1. Ini pertanyaannya adalah according to the passage, all of the following are characteristic of henna excerpts. Oke, berarti sesuai dengan pertanyaannya ini adalah sesuai dengan di teks di atas. Semuanya itu merupakan karakteristik dari henna, kecuali, nah kita di teks nih henna ini siapa? Henna-nya apa dia? The spotted hennas or Kokurta. Jadi kan kalau misalnya spotted hennas ini dia bilang macan tutul, ya kan? Kan ada spotted, berarti dia kan bentuknya macan tutut kalau kita bilang. Font sub-Sahara Afrika, gitu kan? Dia bilang berarti dia yang ada di Sahara. Nah, sekarang disuruh cari apa karakteristiknya aja, gitu. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Tendency to prey up to weak, dia itu cenderung berburu yang lemah. Di teks ada nggak? Nah, di teks ada nggak? Kita lihat dia berburu yang lemah gitu dia. Kalau misalnya di sini dibilang feel prey on the weak. Di sini kan dibilang kalau misalnya orang-orang
percaya kalau misalnya dia itu mau buru yang lemah. This belief highly common consider henna primarily a separate reality. Dan biasanya si henna itu dia memakan bangkai. Padahal, however, it's the henna are predator first. Dan dia predator. Berarti dia kan nggak memburu, dia kan predator. Dia predator utama. Berarti dia nggak memburu yang lemah. Karena dia kan predator itu kan berarti pemangsa. Nah, berarti kita lihat ini karakteristik kalau misalnya kita lihat option A itu nggak sesuai dengan yang di teks gitu. Oke, Kak Dinar pahami dulu. Yang nomor 1 ini dia itu bentuk pertanyaannya adalah state dengan unstated detail question. Nah, ini berupa unstated detail question. Cara jawabnya gimana kalau misalnya kita lihat ada soal yang gini? Cara jawabnya tentukan kata di option jawaban, sesuaikan dengan di teks. Kalau misalnya pertanyaannya unstated, berarti yang nggak sesuai dengan di teks, gitu kan, yang ada di teks. Kayak tadi yang nomor 1, berarti A. A-nya itu nggak sesuai dengan di teks, berarti jawabannya yang A. Tuh. Nah, ini kan. Dibilang jawaban kelasnya itu dia berdasarkan teks, manakah pernyataan berikut merupakan karakteristik dari henna, kecuali, ada kecualinya, ya kan? Kalau misalnya kita lihat di paragraf pertama itu bertentangan karena dibilang di sini keyakinan mereka menyebabkan kesalahan, keyakinan ini menyebabkan kesalahan umum pada henna. Pada dasarnya adalah binatang pemakan bangkai, dibilang nyatanya si henna itu adalah pemangsa dan hanya memakan bangkai saat terdesak. Berarti jawabannya yang benarnya itu yang pertanyaannya yang nomor 2. Which of following is true would most undermine the application of the argument present in the final sentence of the passage to the henna. Nah, kita lihat nih, ini kan bentuk pertanyaannya itu mirip sebenarnya kayak detail question, tapi sebenarnya ini dia berupa conclusion karena yang ditanya adalah argumen dari si penulis gitu dia, ya kan? Yang ditanya itu dia berupa pertanyaan yang nomor 2 itu yang ditanyanya itu adalah pernyataan yang dapat melupakan penerapan argumen disajikan dari teks tersebut. Nah, itu. Jadi jawabannya yang tepatnya itu yang E. Gitu dia. Kenapa yang E? Karena di yang E itu kan dibilang most people unfamiliar with popular belief that henna find a site of animal. Berarti kebanyakan masyarakat tidak mengenal dengan kepercayaan-kepercayaan yang terkenal terhadap para henna. Gitu. Menemukan pandangan kalau misalnya hewan itu dia intimidasi seketika. Itu ada di paragraf pertama. Gitu kan. Jadi jawaban yang lebih tepatnya itu yang E. Karena apa? Kalau misalnya kita lihat di teksnya itu kalau misalnya di sini kan dia bilang unfamiliar, sedangkan di teksnya itu dibilang familiar karena itu memang udah ada di teks kan dibilangnya common. Kalau misalnya di sini dibilang unfamiliar. Kalau misalnya common kan sinonimnya familiar gitu. Ya. Oke, next. Nomor 3. The author of the passage will be most likely to agree which of following statement. Berarti kalau misalnya yang nomor 3 ini pertanyaannya itu sama yang kayak nomor 1, bentuknya stated. Kalau misalnya nomor 1 unstated, kalau misalnya nomor 3 ini dia stated, gitu dia. Itu di teksnya ada.
tapi nggak dibilang most powerful animal gitu dia, cuman dibilang found in sub-Sahara Afrika gitu dia. Makanya option A kurang tepat. Kita lihat yang B. It's possible for animal to look less danger. It's truly. Itu dia. Jawabannya yang tepatnya itu yang B. Soal ini pendapat studi dari penulis kan. Jadi, nah optionnya it's possible for animal look less danger as really, ada kemungkinan seekor binatang itu terlihat kurang berbahaya dari sebenarnya. Karena kan di option di teks dibilang kalau misalnya Hena itu look cute gitu kan, dibilang kalau misalnya dia itu nampak tidak berbahaya gitu, karena itu merupakan hewan apa ya kita bilang binatang kalau misalnya di paragraf pertamanya itu dibilang, oke kita balik ke teks sebentar. Jadi kan dibilang sini natural first early tribe mistake Hena same heuristic human laughter. Nah jadi dia kan si Hena spotted Hena ini dia kalau misalnya dilihat itu terlihat lucu gitu dia. Tapi kalau misalnya di option, makanya di option nomor 3, yang nomor 3 yang B ini, it's possible from a Hena to look less danger, animal to look in danger. Dia itu mungkin aja kalau misalnya binatang itu tidak terlihat berbahaya, tapi dia terlihat bahaya gitu dia sebenarnya. Nah, gitu ya, karena penampilan fisiknya itu lucu, tapi dia ciptakan dengan penuh kekuatan. Oke, ada pertanyaan? Kita udah 3 soal. Kalau misalnya ada pertanyaannya, atau kita lanjut? Oke, kita lanjut. Ini ada 8 soal, karena kita sesuaikan kan 8 soal. Next-nya, jadi satu teks itu ada dia berupa 4 soal. Gitu dia. Oke, ada lanjut nomor 4. Satu teks berarti 4 soal. Berarti untuk teks yang spotted Hena tadi, untuk teks yang tentang si macan tutul tadi ada nomor 1 sampai nomor 4. Gitu dia. Selanjutnya nomor 4. The passage may support the claim that author passage believe that the Hena to be. Nah, jadi pertanyaan nomor 4 ini dia itu pertanyaannya bentuk apa? Bentuk pertanyaannya itu adalah conclusion. Gitu. Ya. The passage may support the claim the author the passage believe that the Hena to be apa gitu kan? Kalau misalnya soalnya menyatakan pendapat penulis, pernyataan yang mendukung pendapat penulis tentang si Hena gitu kita lihat. Jadi kita lihat option yang A, a common misunderstood dealing predator. Kalau misalnya kita lihat kan dari tadi kan gitu, karena si Hena itu terlihat lucu tapi dia sangat powerful, dan juga orang-orang banyak menganggap kalau misalnya si Hena itu saja hanya memakan bangkai, sedangkan dia adalah pemangsa. Jadi kalau misalnya kita lihat di option yang A, a common misunderstood dealing predator. Nah, jadi jawaban yang lebih tepatnya itu yang cocoknya itu sangat cocok itu yang A. Kalau kita lihat jawabannya B, from scary female wherever possible. Nah, kalau misalnya B itu kan ada di teks, dia itu memangsa, dia itu memakan bangkai jika itu memungkinkan. Sedangkan itu kan ada di teks, sama juga dengan yang option yang C, D dengan yang E. Jadi yang lebih tepatnya yang mendukung pernyataan si author ini adalah yang A. Banyak orang yang salah sangka dengan si bentuk fisikal dari si Hena itu, gitu dia. Karena dia kan dibilang ini, Hena psychology may look comical, but is designed for pure powerful. Penampilan fisiknya si Hena itu lucu, tapi dia diciptakan dengan penuh kekuatan, gitu dia. Jadi dan orang-orang itu sering Hena itu sering dipahami sebagai hewan yang tidak berbahaya karena dia bentuknya yang lucu tadi. Oke, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan?
Oke, silakan bertanya mungkin dari Regina, dari Rima, atau dari Agus. Sebelum kita lanjut ke teks selanjutnya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dengan teks selanjutnya. Nah, kalau misalnya teks selanjutnya ini kita lihat dulu teksnya. Tadi kan kita lihat dari soal, kita buat dari cara kita baca pahami soalnya apa, baru kita baca teksnya, ya kan? Kalau misalnya yang nomor pertanyaan selanjutnya, coba kita lihat dulu teksnya tentang apa kira-kira. Di sini dia bilang, in recent year, di beberapa tahun, the amount of money spent on advertising has skyrocketed. Skyrocketed itu dia maksudnya itu sangat melambung tinggi. Jadi maksudnya banyak uang yang dihabiskan untuk iklan gitu dia kan. An expenditure in advertising total $40 billion. Ya, jadi kira-kira ada 40 juta dolar pada tahun 1970 dihabiskan untuk iklan gitu dia bilang kan. Terus 50 biliar dolar pada tahun 56 juta dolar pada tahun 19 dan lain-lain, ya kan. Berarti kalau misalnya kita lihat paragraf pertamanya ini, kalau ditanya mana idenya, itu berarti tentang biaya advertising, ya kan, biaya untuk iklan, gitu dia. Nah, kalau kita lihat lagi di paragraf selanjutnya, the projected amount of money spent on sales effort has general some negative consequence. Nah, kalau misalnya paragraf selanjutnya dibilang kalau misalnya banyak uang yang dihabiskan untuk sales effort ini untuk mendapatkan penjualan, banyak konsekuensi negatifnya, gitu dia. Berarti ini kalau misalnya kita lihat teksnya itu nggak jauh-jauh dari usaha, nggak jauh-jauh dari iklan atau dari modal, gitu kan. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya apa kira-kira yang mau ditanya. Yang nomor 5. Which of following title would be most appropriate for the passage? Bentar ya, maaf. Oke, kita lihat. Jadi kan kita udah baca kan. Ada banyak, kalau misalnya ditanya question. Nah, jadi ada yang bilang nih, kalau misalnya pertanyaannya itu kalau kita baca 2 paragraf 2 kalimat di awal-awal paragraf tuh, atau waktu kita udah terbatas. Nah, kalau Kak Dina pakai caranya gini, jadi aja katanya paling sering muncul di situ apa gitu, dia sih konsumen kayak gitu kan. Jadi jawabannya itu yang lebih tepatnya kalau misalnya title yang cocok itu yang A gitu dia. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat nih paragraf pertama dia jelasin tentang biaya iklan yang meroket gitu. Paragraf kedua konsekuensi negatif ya Kak Dina bilang tadi. Terus yang paragraf ketiga dibilang kalau misalnya perusahaan besar yang akhirnya berkuasa dari 3 gagasan utama. Jadi kan di paragraf ketiga kita penasaran juga kan paragraf ketiganya itu dia bilang apa? The concentration of pricing power it had a number of large corporation. Berarti karena iklan itu punya kekuatan yang besar, jadi akhirnya kan perusahaan-perusahaan besar yang bisa berkuasa. Jadi perusahaan besar yang bisa lebih menonjol karena kan perusahaan besar dibilang kan lebih udah punya income yang banyak gitu. Jadi jawaban yang lebih tepatnya itu yang A untuk option yang nomor 5. Oh sorry, maaf. Kak Dina. Nah, ini jawaban yang lebih tepatnya itu yang D. Karena kan kalau misalnya kita lihat nih pertanyaannya yang lebih tepat tentang uang, terus tentang selain tentang uang juga tentang iklan gitu kan. Jadi pertanyaannya lebih tepatnya itu yang
Jawabannya itu lebih tepat yang D. Money and advertising, the rising cost promoting consumer good, gitu dia. Dari meningkatnya harga promosi untuk lanjut nomor 6. According to the passage, it can be inferred. Ada kata inferred-nya berarti. According to the passage, it can be inferred. Ingat ya, inferred tadi dia sama dengan conclusion. Berarti it inferred dia sama artinya dengan conclusion, artinya kesimpulan. It can be inferred that in 1988, the amount of money spent on sellers effort. Kayak bilang gitu kan. Jadi itu pertanyaannya apa ya? Dapat pada tahun 1988 jumlah uang yang dikeluarkan dalam pengusaha penjualan itu untuk apa aja, gitu kan? Pada tahun 1988. Berarti kalau misalnya gitu, kita cari tahun 1988 teks, gitu dia. Kalau misalnya kalian sendiri jawabannya yang B. Furthermore, corporation spending itu ada, kita lihat kalau misalnya di paragraf pertama. Saya kita penasaran di paragraf pertama, kita lihat paragraf pertamanya. Nah, ini pada tahun di sini kan dibilang kan where exact figure are available, conservative estimate indicate that 1988 business spend less as much on this area as they did on advertising. Ya, pada iklan gitu. Advertising become a subsystem. Gitu dia kan. Jadi jawabannya di sini. Corporation, perusahaan banyak menghabiskan uang di desain, dibilang. Terus di desain package, terus ada di mendistribusi, di packaging dan marketing. Itu juga ada di tahun 1988 ya. Jadi jawabannya, maka jawabannya lebih tepatnya nomor 6 itu yang B, itu kan. Dia itu banyak itu di display market, itu dia, dan promotional packaging effort. Ya, jawabannya yang B. Oke, kayaknya udah cukup dengan 6 soal. Silahkan bertanya. Ada pertanyaan, ada yang Kak Dina, mungkin ada yang dari ucapan Kak Dina yang kurang sulit dipahami. Ada yang sudah dipahami. Nah, kita udah bahas sudah 6 soal, gitu kan? Ada mungkin 2 soal lagi. Nanti kalian bisa pelajari lagi, itu dia. Supaya kan nggak semua Kak Dina kasih. Jadi kan kalian juga harus usaha itu jawab. Ya, bisa nanti kalau misalnya perlu mau tanya-tanya lebih detail atau apa gitu, bisa langsung hubungi teknis atau hubungi Kak Dinarnya. Dan kunci kalau misalnya kita jawab bahasa Inggris itu apa? Yang pertama kita harus jeli. Yang kedua harus sering latihan. Harus sering latihan. Karena bahasa itu adik-adik itu skill. Kalau misalnya kita nggak sering latihan, skill itu bakal susah nanti kan. Kayak misalnya kita biasanya udah biasa ngaji, tiba-tiba kita sebulan berhenti ngaji. Nah, itu kan nanti waktu kita di awal ngaji, kita bakal lupa. Bukan lupa sih, mungkin ada yang salah-salah tajwidnya gitu kan. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris gitu juga, dia itu kan skill. Jadi kunci utamanya itu sering-sering latihan, praktis gitu dia. Kalau misalnya kalian mau tes, berarti kalian itu harus sering jawab-jawab soal. Kalau misalnya apa namanya paling susah itu di mana kalau misalnya bahasa Inggris? Vocabulary. Ya, memang vocabulary karena bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kita sendiri. Bahasa susahnya itu di vocabulary. Jadi cara kita increase, cara kita meningkatkan vocabulary kita apa? Kalau misalnya kita mau tes, berarti biasakan baca soal, biasakan untuk menjawab soal gitu dia. Nggak usah banyak-banyak, 2 soal sehari juga cukup gitu dia. Itu biasa kita ini untuk supaya kita terbiasa gitu dia. Oke, ada pertanyaan supaya Kak Dina, kalau misalnya nggak ada, Kak Dina tutup.
Ada pertanyaan dari Agus, dari Rima, dari dari Regina? Ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada, ya saya rasa cukup untuk hari ini. Gitu dia. Bagaimana Bapak? Udah cukup kita? Kalau nggak ada pertanyaan boleh, nggak apa-apa. Di end meeting aja nggak apa-apa. Oke. Sekian untuk hari ini. Makasih semua yang udah hadir. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.